Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi strategi proses dan perencanaan kapasitas. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kadek Dwi Wahyuni NIM 20011062 dan teman saya Made Arta Wirayuda NIM 20011067. Untuk materi pertama yaitu pengertian strategi proses. Strategi proses adalah pendekatan organisasi untuk mentransformasi sumber daya yang dimiliki menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses adalah untuk menemukan jalan dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan spesifikasi produk dalam keterbatasan biaya dan keterbatasan manajerial yang lain. Di sini juga terdapat 4 tipe pendekatan yang dilakukan perusahaan. Untuk yang pertama yaitu pendekatan proyek. Pendekatan proyek adalah satu jenis produksi suatu barang untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, pendekatan batch production, yaitu sistem produk yang memproses beberapa item dalam kelompok atau batch kecil. Yang ketiga, pendekatan mass production, yaitu memproduksi barang yang volumenya besar dengan produk yang berstandarisasi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan continuous process, yaitu digunakan untuk komoditas produk yang volumenya sangat besar. Baik, yang selanjutnya yaitu macam-macam strategi proses. Hampir setiap barang dan jasa dibuat dengan menggunakan beberapa variasi dari satu di antara 4 strategi proses, yaitu yang pertama, fokus proses. Fokus proses ini adalah suatu fasilitas yang diorganisasi di sekeliling proses untuk memfasilitasi produksi yang volumenya rendah namun varietasnya yang tinggi. Sebagian besar produk global diabadikan untuk membuat produk volume rendah varietas yang tinggi dalam fasilitas yang berfokus pada proses, juga dikenal dengan bagian pekerjaan atau fasilitas proses intermediate atau proses yang berselang-seling. Fasilitas yang berfokus pada proses memiliki biaya variabel yang tinggi dengan utilitas yang sangat rendah, yaitu 5% hingga 25% dari fasilitas. Yang kedua yaitu fokus yang repetitif. Fokus yang repetitif ini adalah merupakan suatu proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Jadi modul ini adalah bagian atau komponen dari produk yang sebelumnya telah disiapkan. Seringkali dalam proses yang terus-menerus, proses repetitif adalah lini perakit yang klasik, memungkinkan bagi perusahaan menggunakan modul dan mengkombinasi keuntungan ekonomis dari model yang berfokus pada produk dengan keunggulan konsuminasi dari model yang berfokus pada proses. Yang ketiga yaitu fokus pada produk. Jadi fokus pada produk ini adalah suatu fasilitas yang diatur di sekitar produk yang berorientasi pada produk volume yang tinggi, proses dengan varietas yang rendah. Fasilitas yang berfokus pada produk juga dikenal dengan proses berkesinambungan karena menggunakan proses yang lama, produksi yang berjalan secara terus-menerus. Keadaan fasilitas yang berfokus pada produk yang terspesialisasi memerlukan biaya tetap yang tinggi, namun biaya variabel yang rendah memberi imbalan utilitas pabrik yang tinggi. Dan yang keempat yaitu kostuminasi massal. Kostuminasi massal ini adalah produksi yang cepat, biaya rendah yang melayani secara konstan perubahan dari keinginan konsumen yang unik. Membuat kostuminasi massal berhasil memerlukan
sebuah sistem dengan volume tinggi di mana produk dibuat berdasarkan pesanan atau build to order, bukan berdasarkan ramalan. Tantangan utamanya meliputi desain produk, desain proses, manajemen persediaan, penjadwalan yang ketat, dan rekan kerja yang responsif. Perkenalkan, nama saya Made Artawirda, NIM 2001-1067. Perencanaan kapasitas. Berbicara mengenai strategi proses tidak akan terlepas dari perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Kapasitas diartikan sebagai output maksimum dari sebuah sistem periode tertentu. Desain kapasitas diartikan sebagai kapasitas maksimum yang dapat dicapai di bawah kondisi ideal. Kapasitas efektif diartikan sebagai persentase rancangan kapasitas yang diharapkan. Tingkat kapasitas diartikan sebagai maksimum kapasitas yang digunakan dari suatu fasilitas tertentu. Secara sederhana, tingkat kapasitas dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Di dalam perencanaan kapasitas dapat strategi 3, yaitu capacity led strategi, yaitu kapasitas berada di depan permintaan. Strategi ini cocok untuk pasar yang ada berkembang saat ini. Yang kedua, capacity lag strategi, yaitu kapasitas berada di bawah permintaan. Yang tiga, afferent led strategi, yaitu kapasitas berada di sejajar dengan permintaan, di mana kapasitas yang ada jumlahnya yang tersedia sebanyak permintaan yang ada. Macam-macam kapasitas. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan kapasitas terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek, perencanaan kapasitas jangka sedang, dan perencanaan. Macam-macam kapasitas. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan kapasitas terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek, perencanaan kapasitas jangka sedang, dan perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 3 bulan. Ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian untuk menghapus varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Keputusan perencanaan mencangkup alternatif seperti kerja lembur, pemindahan personalia, penggantian routing produksi. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifat mendadak di masa yang akan datang. Misalnya untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Kebanyakan perusahaan tidak beroperasi penuh selama 24 jam per hari dan tidak pernah beroperasi penuh 7 hari per minggu. Jika perusahaan beroperasi penuh 8 jam per hari dan 5 hari per minggu, maka kapasitas normal jam kerja perusahaan adalah 40 jam per minggu. Namun demikian, 40 jam per minggu bukanlah kapasitas maksimum yang dimiliki. Dalam banyak kasus, perusahaan dimungkinkan untuk bekerja melebihi kapasitas normal, sehingga kapasitas output maksimumnya lebih dari 40 jam kerja. Perencanaan kapasitas jangka menengah. Perencanaan kapasitas jangka menengah rencana bulan atau kuartalan untuk 3-18 bulan yang akan datang. Dalam hal ini, kapasitas juga bervariasi karena alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, peralatan bukan utama. Perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang atau long term lebih dari 1 tahun, di mana sumber daya produktif memakan waktu lama untuk memperoleh atau menyelesaikan seperti bangunan, peralatan atau fasilitas. Perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan manajemen puncak. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya, rencana untuk menurunkan biaya produksi per unit dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena unit produk yang dihasilkan masih berskala kecil. Tetapi dalam jangka panjang, rencana keputusan dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas produksi. Persoalan yang timbul adalah berapa jumlah
produk yang dihasilkan agar biaya produksi seminimum mungkin. Penentuan jumlah produksi yang dapat menghasilkan biaya minimum perlu diperhatikan berbagai faktor seperti pola permintaan jangka panjang, siklus kehidupan. Tetapi dalam jangka panjang, rencana keputusan dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas produksi. Persoalan yang timbul adalah berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya produksi seminimum mungkin. Penentuan jumlah produksi yang dapat menghasilkan biaya minimum perlu diperhatikan berbagai faktor seperti pola permintaan jangka panjang, siklus kehidupan produk yang dihasilkan. Dalam kaitan kapasitas jangka panjang, terdapat dua strategi yang dapat ditempuh perusahaan. Yang pertama, strategi melihat dan menunggu. Strategi ini dapat dikatakan pula sebagai strategi hati-hati karena kapasitas produksi akan dinaikkan apabila yakin permintaan konsumen sudah naik. Strategi ini diperoleh dengan pertimbangan bahwa setiap kali terjadi kelebihan kapasitas, perusahaan harus menanggung risiko karena investasi yang dilakukan hanya ditanggung dalam unit yang sedikit, akibatnya biaya produksi menjadi tinggi. Nah, selanjutnya strategi ekspansionis. Strategi ekspansionis yaitu kapasitas selalu melebihi atau di atas permintaan. Dengan strategi, perusahaan berharap tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang dapat menyebabkan adanya peluang masuknya produsen lain. Selain itu, perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan cara menjamin tersedianya produk di pasaran. Yang selanjutnya yaitu perencanaan kebutuhan kapasitas. Agar dapat menyesuaikan tingkat kebutuhan kapasitas untuk menanggapi naik turunnya permintaan pasar, perlu dilakukan forecast penjualan dan merencanakan perubahan-perubahan cenderung terjadi tiba-tiba dan drastis, sehingga akan lebih memakan waktu. Podcast dilakukan untuk menyusun schedule produksi induk atau master production schedule dan untuk mengecek permintaan kapasitas di waktu yang akan datang dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Kapasitas menetapkan batasan-batasan atas bagi schedule produksi. Kapasitas juga memberikan batasan bahwa karena selama periode penjualan rendah adalah tidak ekonomi untuk mengurangi kapasitas secara drastik. Kapasitas tenaga kerja dan kerja lembur untuk perluasan kapasitas. Bagi perusahaan biasanya adalah tidak ekonomik untuk menambah dan mengurangi tenaga kerja dengan naik dan turunnya penjualan. Ini bukan berarti bahwa jumlah karyawan adalah sumber daya kapasitas yang tetap, tetapi penyesuaian besar atau substansial dapat dibuat tanpa harus menarik lebih banyak orang dan kemudian memutuskan hubungan kerja dengan mereka. Sebagai contoh anggapan bahwa suatu perusahaan untuk membuat produknya memerlukan karyawan yang bekerja normal 5 hari selama 40 jam dengan jumlah sebagai berikut. Misalnya Juni 300, Juli 400, Agustus 600, September 450, Oktober 400. Beban tenaga kerja dalam bulan Agustus adalah 2 kali lipat bulan Juni. Bagaimanapun juga jumlah orang yang dibutuhkan adalah dalam artian karyawan ekuivalen yang bekerja 40 jam satu minggu. Tetapi jumlah jam per minggunya dapat diubah dan kelebihannya jumlah kerja dapat subkontrakkan atau dengan penimbunan persediaan. Berikut ini merupakan sebuah rencana yang fleksibel bagi jam kerja pabrik untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan menggunakan tenaga kerja konstan. Penggunaan kerja lembur atau subkontrak dari luar atau penimbunan persediaan merupakan keputusan-keputusan manajerial dan tergantung pada biaya-biaya relatif masing-masing alternatif. Khusus tentang kerja lembur yang direncanakan untuk menghadapi periode-periode penjualan puncak mempunyai berbagai kebaikan dan kelemahan. Kebaikan kerja lembur adalah menaikkan upah karyawan sehingga akan membuat para karyawan lebih senang. Kerja lembur meminimumkan kebutuhan
penarikan lebih banyak karyawan dan memberhentikan mereka. Perubahan jumlah karyawan naik atau turun biasanya menghasilkan produktivitas rendah. Di samping itu, kadang-kadang perusahaan tidak dapat memperoleh cukup orang dengan keterampilan-keterampilan yang disyaratkan. Perencanaan tenaga kerja merupakan pertimbangan-pertimbangan lain seperti hilangnya produksi karena kelelahan, tingkat absensi, dan perputaran tenaga kerja. Di sisi lain, karyawan tidak langsung mendukung pekerjaan perlu juga direncanakan sebaik mungkin. Ini terutama orang-orang tidak langsung mungkin merupakan para karyawan teknik yang sulit didapatkan karena sulit yang dibutuhkan. Banyak perusahaan menggunakan suatu jenis rasio adalah karyawan tidak langsung dengan karyawan langsung atau dengan beban kerja pabrik untuk melakukan estimasi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu analisis break-even point atau titik imbas. Break-even point atau BEV dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Selanjutnya yaitu jenis biaya berdasarkan break-even atau titik imbas. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu atau function of time. Sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contoh biaya sewa, depresi, bunga, dan berproduksi atau tidaknya perusahaan biaya ini tetap dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu semi variable cost. Semi variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman. Baik, jadi kesimpulannya adalah strategi proses merupakan pendekatan organisasi secara keseluruhan untuk menghasilkan barang dan jasa. Perencanaan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan kapasitas terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek, perencanaan kapasitas jangka sedang, dan perencanaan kapasitas jangka panjang. Baik, dan break-even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menerima kerugian. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kurang lebih, kami mohon maaf. Sekian
presentasi dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.